Oke, take 70. It's 2 p.m. 3, 2, 1, and... Oke, halo, kenalin, nama aku Zaidan. Kali ini kita akan sharing mengenai topik yang kekinian, yaitu mental health issue dan healing. Let's go. Semenjak pandemi 2020 berlangsung, banyak orang yang menilai dirinya memiliki mental health issue. Berdasarkan data di Indonesia memang menyatakan bahwa terjadi peningkatan mental health issue sebanyak 6,5% semenjak pandemi berlangsung. Dengan adanya data mental health tersebut mengiring publik ke arah negatif sehingga menciptakan histeria mental health issue yang sebenarnya tidak semua orang mengalami hal tersebut. Mereka memilih menjustifikasi dirinya berdasarkan apa yang mereka alami tanpa bantuan profesional seperti psikiater maupun psikolog. Padahal penilaian tersebut belum tentu benar. Faktanya, banyak orang yang menggunakan kata tersebut hanya sebagai tren dan agar dianggap sebagai kekinian. Menurut pandanganku, pada dasarnya bentuk self-proclaim tersebut hanya untuk mendapat perhatian dari orang lain. Akan tetapi, hal tersebut akan merugikan bagi penderita mental health issue dan publik. Kenapa? Karena bentuk self-proclaim tanpa ada diagnosis dari profesional akan menimbulkan kesalahpahaman di mata masyarakat. Oleh karena itu, fenomena ini harus disuarakan untuk meluruskan pemahaman dasar di mata masyarakat. Namun ironinya, fenomena ini semakin merebak di Indonesia. Semakin banyak orang melakukan hal ini, semakin banyak juga variasi alasan dari mental health issue. Dari banyaknya alasan irasional yang diciptakan, lahirlah vocabulary baru yaitu healing. Nah, sekarang kita breakdown dulu, sebenarnya healing itu apa sih? Menurut Kamus Universal, healing sendiri memiliki banyak makna. Namun dalam konteks ini, healing berarti penyembuhan secara psikologis seperti batin, jiwa, perasaan, hingga pikiran. Namun pada implementasinya banyak yang menyalahartikan healing itu sendiri. Ketika mendengar kata healing, maka yang terbesit di pikiran pertama kali adalah liburan. Berbicara tentang liburan, beberapa waktu lalu ketika saya sedang berlibur ke Bali, secara tidak sengaja saya bertemu dengan Menteri BUMN Indonesia, yaitu Pak Erick Thohir. Karena jiwa penasaran saya yang sangat besar, saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan Pak Erick Thohir dengan semangat, dan ternyata beliau sedang berkepentingan untuk menghidupkan kembali UMKM Bali yang sudah tidur selama 2 tahun ini. Nah, yang menarik di sini adalah ketika beliau sedang menjalankan tugasnya, aku berusaha untuk mendekatkan diri untuk mendapatkan konten demi mata kuliah ini. Dan akhirnya aku berhasil mewawancarainya. Setelah senang mewawancarai Pak Erick Thohir, aku segera kembali ke hotel untuk memindahkan file ke laptop. Tapi ternyata filenya korup. Nah, demi menambah informasi dari video ini, aku akan beri ilustrasi berupa gambar dan suara ketika aku sedang mewawancarai Pak Erick Thohir. Berikut ilustrasinya. Halo Pak, perkenalkan nama saya Zaidan, izin meminta waktunya sebentar. Saya ingin tanya mengenai Bali akhir-akhir ini, boleh? Ya, boleh. Nah, menurut Bapak bagaimana perkembangan pariwisata Bali bulan ini? Karena seperti yang kita tahu bahwa isu corona semakin hari semakin baik. Ya, menunjukkan perkembangan yang cukup baik ya, karena isu corona yang semakin hari semakin membaik. Minggu ini juga jumlah pengunjung meledak karena mungkin sebagai bentuk pelampiasan kejenuhan setelah beberapa bulan terakhir ini, isu terakhir yaitu Omikron. Jadi sektor pariwisata Bali sudah mulai membaik dan harus dikenjarkan lagi ya untuk memulihkan perekonomian di sini. Oh, baik, begitu ya Pak. Itu saja sih sebenarnya pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Kira-kira begitu. Jadi inti dari percakapan tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh orang Indonesia setelah berbulan-bulan terkurung adalah berlibur sebagai bentuk healing mereka. Menurut saya pribadi, hal itu tidak ada salahnya sama sekali. Tapi yang menjadi tanda tanya besar di kepalaku adalah apakah seseorang harus memulai healing setelah mengalami stres jangka waktu yang panjang? Menurutku jawabannya tidak.
Kita dapat melakukan tindakan preventif untuk mengantisipasi stres tersebut. Dan melakukan kebiasaan kecil di rumah seperti membaca buku, berolahraga, family time, atau meditasi selama 10 menit setiap pagi. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah pahami dulu definisi dan konteks dari sebuah kata. Jangan sampai kita menyalahartikan sehingga akan menimbulkan pembodohan massal di mata masyarakat. Selain itu, kalian dapat memandang healing sebagai kebutuhan hidup kalian dibanding dengan solusi sesaat. Artinya, ketika kalian menjadikan healing sebagai kebutuhan hidup, maka kalian akan terhindar dari yang namanya mental health issue. Dan itu adalah salah satu bentuk tindakan preventif. Jangan sampai kita terkena mental health issue dulu baru melakukan healing. Karena tindakan represif seperti itu tidak akan memecahkan suatu masalah. Baik, itu aja dari aku. Terima kasih.